Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang keterampilan komunikasi dan manajemen konflik. Keterampilan komunikasi merupakan salah satu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui berbagai saluran dengan tujuan untuk menciptakan pemahaman, mempengaruhi sikap, serta membangun relasi sosial yang bermakna. Komunikasi tidak hanya dipahami sebagai aktivitas berbicara atau menulis, tetapi sebagai proses dinamis yang melibatkan unsur pesan, media, konteks budaya, pengalaman, dan emosi. Komunikasi berfungsi sebagai sarana membangun kerja, menyelesaikan perbedaan, dan menjaga keharmonisan hubungan antar sesama. Namun, ketika komunikasi tidak berjalan dengan baik, misalnya berbeda pendapat, kepentingan, atau cara menyampaikan pesan, ini akan menjadi konflik. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang keterampilan komunikasi sangat penting dalam menyelesaikan konflik. Dalam berkomunikasi harus bertutur kata dengan baik, seperti dalam Efesus 4 ayat 29 yang mengatakan, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Maksud dari ayat ini bahwa komunikasi bukan sekadar alat untuk menyampaikan informasi, melainkan sarana menghadirkan kasih karunia Allah. Ketika komunikasi tidak dijalankan dengan kasih dan hikmat, maka kesalahpahaman dan konflik mudah muncul. Dalam Kolose 4 ayat 6 yang mengatakan, "Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bahwa kamu harus memberi jawab kepada setiap orang." Ayat ini mengartikan bahwa berkomunikasi itu dengan penuh kasih, tetapi jangan hambar. Kata-kata penuh kasih menunjukkan bahwa tidak semata-mata dalam menyampaikan pesan, tetapi dapat membangun hubungan yang dilandasi kasih. Jangan hambar artinya pesan harus disampaikan dengan bijaksana dan bermakna, sehingga dapat membangun pemahaman antar sesama. Oleh karena itu, pemahaman tentang komunikasi menjadi sangat penting bagi orang percaya agar setiap perkataan dan komunikasi mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah. Keterampilan komunikasi mencangkup kemampuan penting untuk menyampaikan ide dan informasi secara mudah. Menurut Kana dan Mardiani, keterampilan komunikasi meliputi kemampuan menyampaikan ide secara jelas, mendengarkan dengan aktif, menyampaikan dengan struktur, dan menggunakan bahasa yang mudah. Kemudian, manajemen konflik. Konflik adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh manusia. Bahkan sepanjang kehidupan manusia senantiasa diperhadapkan dengan konflik. Manajemen konflik merupakan serangkaian dari aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik adalah suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarah pada bentuk komunikasi dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mempengaruhi kepentingan. Menurut Ross, manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga untuk mengarahkan perselisihan agar hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir. Peran komunikasi dalam manajemen konflik sangat erat dan penting karena komunikasi menjadi alat utama untuk mengekspresikan perasaan, menyampaikan kepentingan, serta membangun pemahaman bersama antara pihak-pihak yang terkena konflik. Komunikasi yang efektif dalam situasi konflik menuntut keterampilan seperti mendengarkan secara aktif, berbicara dengan bahasa yang baik dan benar tanpa menyalahkan satu dengan yang lain, serta kemampuan mengendalikan emosi. Dalam praktik manajemen, konflik terdapat berbagai macam komunikasi yang dapat digunakan seperti menghindari konflik, mengakomodasi pihak lain, mengkompetensi dan berkompromi dan berkolaborasi. Hubungan antara keterampilan komunikasi dan manajemen konflik sangatlah erat karena pada dasarnya konflik muncul, berkembang, dan diselesaikan dengan adanya komunikasi.